Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat aman, yang dengan tiga nikmat inilah kita bisa beranjak dari tempat tidur kita, berangkat menuju masjid ini untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hisat lahud dunya. Barang siapa yang pagi harinya diberikan oleh Allah rasa aman pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, wa mu'afan fi jasadihi, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah pada tubuhnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya persediaan makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah Allah kumpulkan untuknya. Artinya, untuk menjadi hamba yang qanaah, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, tidak harus menunggu punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang bagus, tapi cukup panjenengan diparingi sehat, diparingi rasa aman, dan punya makanan untuk satu hari, bukan untuk satu bulan, apalagi satu tahun. Cukup panjenengan sudah jelas apa yang akan dimakan pada hari ini, maka sudah sepantasnya kita menjadi abdan syakurah, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah kurang lebih 2 bulan, insya Allah terakhir bulan Oktober kita mengkaji masalah rukun sholat dan sunnah sholat. Maka insya Allah di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya kami ingin mengulangi sedikit apa yang sudah kami bahas mengenai ad-du'a'u athna al-qira'ah, membaca doa di tengah-tengah sholat. Kami sampaikan bahwa di antara kebiasaan Nabi SAW ketika beliau sedang sholat lalu membaca surat, setelah surat Al-Fatihah
kalau yang dibaca itu isi ayatnya berkaitan dengan azab atau berkaitan dengan sesuatu yang menakut-nakuti manusia, maka beliau akan berhenti sejenak lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal adab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab. Atau dalam redaksi doa yang lain, a'udzu billahi minan nar wailun li ahlin nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan celakalah penduduk neraka. Begitu pula ketika beliau membaca ayat yang berkaitan dengan rahmat atau sesuatu yang menggembirakan, maka beliau juga akan berdoa, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku, berikan rahmat kepadaku, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Kemudian ketika beliau membaca ayat yang berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, maka beliau juga akan berhenti lalu beliau akan bertasbih kepada Allah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Qiyamah yang berbunyi alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, maka disunnahkan untuk membaca subhanaka fabala. Kemudian siapa yang membaca akhir dari surat At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin, disunnahkan untuk membaca subhanaka wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian yang terakhir, siapa yang membaca akhir dari surat Al-Mursalat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, disunnahkan untuk membaca amantu billah. Cuman dari 3 hal yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ini, kami baru menemukan 2 dalilnya, yaitu akhir dari surat Al-Qiyamah dan akhir dari surat Al-Mursalat. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ketika membaca surat At-Tin lalu beliau mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, di dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang majhul, perawi yang tidak diketahui identitasnya karena dia berasal dari Arab Badui, sehingga dikatakan oleh Syekh Albani, hadis yang membahas masalah ini hukumnya hadis dhaif. Selanjutnya yang akan kita bahas, al-mustahabbu fi maqadiris suwar fi sholawat. Hal-hal yang dianjurkan untuk dibaca ketika sedang membaca surat di dalam sholat. Artinya, kapan kita ini harus membaca surat yang panjang, kapan membaca surat yang pertengahan, dan kapan membaca surat yang pendek. Yusannu an takuna suratu li imamin jama'atin mahsurin radu bitatwili fi salatil fajri min tiwalil mufassal wa fid dhuhri aidan wa fil asri wal isya'i min awsatil mufassal wa fil maghribi
min qisaril mufassal. Disebutkan bahwa disunnahkan ketika menunaikan sholat subuh maupun sholat duhur untuk membaca surat yang panjang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu kalau sholat subuh, rakaat pertamanya saja yang dibaca 60 sampai 100 ayat. Ini rakaat pertama, Pak. Nah, tadi baru berapa ayat? Baru 10 ayat mungkin. Nah, itu kalau dikali 6 mungkin sekarang belum selesai kita sholat subuh. Maka tidak heran Nabi itu kalau selesai sholat subuh, tidak lama kemudian sudah datang waktu syuruk. Karena memang sholat subuhnya lama. Nah, kalau kita ini kan enggak. Setelah subuh masih bisa dipakai pengajian, masih bisa dipakai nopo? Melampang-melampang, film, belonjo, dan lain-lain. Karena memang bacaan surat kita ketika sholat subuh tidak sepanjang yang dibaca oleh Nabi. Adapun di dalam menunaikan sholat asar dan sholat isya, yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat atau ayat yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian yang terakhir, di dalam menunaikan sholat maghrib yang dianjurkan adalah surat-surat pendek. Ini kan sering terbalik, Pak. Kalau sholat subuh tidak terlalu panjang, tapi kalau imam maghrib bacaannya panjang-panjang. Padahal seharusnya subuh ini yang tiwalul mufassal, sedangkan yang maghrib qisarul mufassal. Kemudian ukuran panjang pendek itu yang bagaimana? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun yang pertama yang mereka sepakati, kalau yang dibaca itu juz 30 atau juz ammah, yang disebut dengan surat-surat yang panjang adalah surat yang di dalamnya berisi 40 sampai 50 ayat. Berarti dari surat An-Naba sampai surat Al-Buruj. Ini yang masuk kategori surat panjang. Sedangkan yang termasuk surat-surat yang pertengahan adalah surat yang isi ayatnya antara 15 sampai 39 ayat. Setelah surat Al-Buruj, surat nopo, Pak? Surat At-Tariq. Surat At-Tariq sampai surat Al-Bayyinah. Ini termasuk surat yang pertengahan. Sedangkan yang dimaksud dengan surat-surat yang pendek adalah surat yang berisi 5 sampai 14 ayat. Berarti dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ini yang menjadi patokan kalau yang kita baca itu juz 30. Jadi tadi yang panjang dari mana, Pak? An-Naba sampai Al-Buruj. Kemudian yang sedang At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Kemudian yang pendek Al-Bayyinah sampai Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Baik. Kemudian kita lihat dalil-dalil dari Nabi SAW. Yang pertama,
dari Jabir bin Samurah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal qur'anil majid wa kana salatuhu ba'dahu ila takhfif wa fi riwayah kana yaqra'u fi zuhri bil laili idza yaksha wa fil asri nahwa dzalika. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ketika sedang sholat fajar, nah ini harus jadi pemahaman kita bersama, istilah sholat fajar ini masih khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengartikan sholat fajar itu rakaataini qabla sholati subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi tidak sedikit ulama yang mengartikan sholat fajar itu ya sholat subuh. Maka ayat yang mengatakan inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Sebagian mufassir mengatakan itu artinya sholat subuh. Begitu pula hadis yang menyebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang menyebutkan ini yang dimaksud adalah sholat subuh. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah sholat qobliyah sebelum subuh. Matur suwun. Jadi makna sholat fajar ini masih khilaf di kalangan para ulama. Bahkan kalau kita lihat di beberapa negara Timur Tengah, ketika ada jadwal sholat, kita tidak akan menemukan tulisan sholat subuh. Tidak ada, Pak. Yang ada tulisannya nopo? Sholat fajar. Bahkan kalau orang sana ditanya kapan waktu sholat subuh, mereka nggak paham. Yang mereka pahami kapan waktu sholat fajar. Berarti sebagian kaum muslimin memahami sholat fajar itu ya sholat subuh. Maka di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ketika sholat subuh, beliau membaca surat Qaf. Surat Qaf ini surat yang ke-50, isinya ada 40 ayat. Ini dalam 1 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain, kana idza dahadat aw malatis syamsu salat duhar wa qara'a wal laili idza yaksha wal asr kadzalika was salawat kulluha kadzalika illa subha fa innahu kana yutiluha. Tadi hadis yang pertama berbicara tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat subuh. Sedangkan hadis yang kedua berbunyi Nabi SAW kalau menunaikan sholat duhur biasanya yang dibaca surat Al-Lail atau surat yang panjangnya hampir sama dengan surat Al-Lail. Maka menurut madhab Hambali, sholat zuhur ini tidak sama dengan sholat subuh. Artinya yang dibaca dalam sholat zuhur itu bukan surat yang panjang, tapi surat yang pertengahan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka sepakat sholat zuhur itu seperti sholat subuh. Yang dibaca dalam sholat zuhur dan sholat subuh harus ayat-ayat yang panjang. Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian
sholat zuhur dan asar sudah. Kemudian dalam sholat maghrib diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjadi imam sholat maghrib yang dibaca bukan Al-Baqarah, Pak, tapi beliau hanya membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi panjenengan kalau jadi imam yang dibaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, tidak usah minder, Pak, karena ini ada contohnya. Nabi tidak mau memperpanjang bacaan ketika sholat maghrib. Jadi sekali lagi, sholat maghrib itu diutamakan yang dibaca surat yang isinya antara 5 sampai 14 ayat. Kurang dari 5 ayat tidak masalah. Bahkan dalam sebuah kejadian disebutkan, ini terjadi pada saat sholat isya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan, Mu'ad bin Jabal pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia selesai dari sholat isya bersama Rasulullah, beliau kembali kepada kaumnya. Ternyata didapati kaumnya pada saat itu belum sholat isya. Akhirnya kemudian beliau mengajak mereka untuk sholat isya dan Mu'ad bin Jabal yang menjadi imamnya. Jadi hadis ini menjadi dalil, siapa yang sudah sholat kemudian ingin sholat lagi tidak masalah. Dan sholat yang kedua ini dihukumi sebagai sedekah dan mendapatkan pahala ibadah sunnah, sebagaimana yang dilakukan Mu'ad bin Jabal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Mu'ad bin Jabal menjadi imam sholat isya, yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Sholat isya moco Al-Baqarah, Pak. Jenengan tahu apa yang terjadi? Ada satu makmum yang mufarokoh, satu makmum yang keluar dari sholat berjamaah, pindah ke shaf yang paling belakang, kemudian sholat sendiri. Kenapa sebabnya? Imamnya kedawan. Soalnya bacaannya terlalu panjang. Setelah selesai sholat, sahabat ini ditegur oleh sahabat yang lain. Mereka mengatakan, ana fakta ya fulan, apakah kamu sudah jadi orang munafik wahai fulan, sampai kamu ini keluar dari sholat berjamaah? Maka kata orang ini, la'atiyanna Rasulullah SAW, aku akan datang kepada Rasulullah dan aku akan mengadukan masalah ini. Ternyata setelah sahabat ini lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'malu mawabiha fin nahar, kami ini adalah para pekerja yang tugasnya itu menyirami tanaman di siang hari, dan otomatis karena siang ini panasnya sangat terik, ketika malam hari kami ini sudah capek. Dan ternyata ketika kami sholat isya berjamaah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya setelah dilapori oleh si fulan ini, Rasulullah memanggil Mu'ad, kemudian beliau mengatakan, ya Mu'ad, afattanun anta. Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin membuat kacau di kalangan kaum muslimin? Apakah kamu ingin membuat orang itu lari dari agama kita sehingga dia tidak mau sholat berjamaah? Lalu kata beliau,
falaula shallaita faqra sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaksha. Lain kali kalau kamu menjadi imam sholat isya, bacalah surat Al-A'la, kalau tidak surat Asy-Syams, atau kalau tidak ya surat Al-Lail. 3 surat ini tergolong surat panjang, pertengahan atau pendek, Bu? Pertengahan, pertengahan. Maka hadis ini pula juga menjadi dalil dari sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dari madhab Syafi'i, Ibnu Qudamah dari madhab Hambali mengatakan, siapa yang memiliki udzur lalu kemudian dia sholat berjamaah dan ternyata bacaan imamnya terlalu panjang, maka boleh dia menyelesaikan sholatnya sendiri, tidak meneruskan sholat berjamaah. Ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah. Jadi misal panjenengan sedang safar di tengah perjalanan, kemudian mampir sholat isya, kok ternyata imam ini ku bacaane duwawa, padahal panjenengan harus melakukan perjalanan selanjutnya, punya hajat, maka boleh panjenengan keluar dari barisan lalu sholat sendirian. Pertanyaannya, punya nyali nopo mboten? Nggih. Jenengan sungkan nopo mboten nek ngoten? Wah, iki kesuwen iki. Salat isya yang dimaca an-naba. Nggih. Nggih. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, tidak usah heran, Pak. Ya. Karena ini pendapat dari Imam Nawawi dan juga Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah sholat berjamaah ini, sebagaimana yang dulu kami sampaikan, kalau memang makmumnya itu komposisinya adalah didominasi orang-orang yang sudah tua, Yun Sewu, kalau makmumnya ini kebanyakan sudah sepuh, maka seorang imam jangan memakai standar ini. Subuh 60 ayat, mangke sholat asar pinten 40 ayat, sholat maghrib 14 ayat. Nah, ini jangan dipakai standar ini. Standar ini hanya dipakai ketika makmum ini didominasi oleh orang-orang yang masih kuat. Orang-orang yang masih kuat dan dia masih mampu untuk sholat berdiri. Makanya ketika sebelum takbiratul ihram, kemudian imam ini menghadap kepada makmumnya, selain mengingatkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf, maka seorang imam juga harus memperhatikan bagaimana sih kondisi makmum saya. Apakah banyak yang muda atau banyak yang sudah tua? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, man amma bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'if wal marid wadal hajah. Siapa yang menjadi imam bagi sekelompok orang, hendaknya dia meringankan bacaannya, karena bisa jadi di antara mereka ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya kebutuhan. Di dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan, inilah aku mufis salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi. Sungguh aku sebenarnya ingin memperpanjang sholatku, tapi ternyata kemudian aku mendengar suara bayi yang sedang menangis. Maka kata beliau,
fa atajawwazu fi sholati karahiyatan an asyqa ala ummati. Maka akhirnya aku percepat sholatku karena aku tidak ingin memperberat umatku ketika mereka memiliki bayi. Jadi sekelas Nabi saja ketika sedang sholat masih bisa mendengar suara bayi, Pak. Nah, zaman sekarang ada orang yang mengaku kalau sampean itu sholatnya khusyuk, patokane sampean nggak krungu suara apa-apa. Oke. Berarti napa nih? Kopon. Ada sing ngoten, untuk mengukur sholat panjenengan ini khusyuk napa mboten, panjenengan ndak bisa dengar suara apa-apa. Jadi lek tasik krungu suarane sepeda motor nggih, krungu suarane tiang dangdutan, niku tandane sholat panjenengan dereng khusyuk. Tapi niki salah nggih, karena Nabi saja orang yang sholatnya paling khusyuk ketika sholat masih mendengar suara tangisan bayi. Baik, kemudian apa hikmah dibalik jumlah ayat yang harus dibaca ketika sholat? Yang pertama, wat takhfifu fil maghrib lidhiki waqtihi. Kita dianjurkan membaca surat yang pendek ketika sholat maghrib karena memang waktunya sangat sempit. Apalagi kalau setelah maghrib itu ada pengajian, ini seharusnya imamnya juga harus peka, tidak boleh terlalu panjang surat dan ayat yang dibaca. Maghrib dengan isya itu berapa menit sih, Pak? 1 jam ya, sekitar 1 jam. Nah, berarti sholat maghribnya itu paling tidak standarnya 15 menit. Nah, nanti sisanya 45 menit bisa dipakai untuk pengajian. Mungkin kadang-kadang ada yang sengaja, Pak, dipanjangkan dan pengajiannya buatan dawa-dawa. Jadi maghribnya suwe dan pengajiannya namun setengah jam mawon. Ini sholat maghrib. Kemudian sholat yang kedua, wat tawassut fil asri li insighalin nasi bil a'malin nahar wa fil isya'i li ghalabatin naumi wan nu'as. Dianjurkan untuk membaca surat-surat yang pertengahan di sholat asar karena banyak manusia yang masih sibuk bekerja. Maka seharusnya kalau kita masih bekerja di waktu asar, bukan asarnya yang digeser, Pak. Asarnya digeser ke jam 4. Nopo? Soale tasik nyambut gawe. Nah, ini salah. Makanya banyak di pedesaan itu adzan sholat asar jam pinten? Jam sekawan. Karena orang itu baru pulang dari sawah, kemudian yang jadi kuli baru pulang dari proyeknya. Nah, ini keliru. Jangan sampai kesibukan duniawi kita ini kita dahulukan, kita prioritaskan, lalu akhirnya kita menunda sholat asar kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau orang itu lalai dalam sholatnya, berarti orangnya tidak bisa khusyuk, gerakannya tidak tumak nina, dan pikirannya kemana-mana. Itu kalau yang disebutkan
lalai di dalam sholat. Tapi yang disebutkan oleh Allah an sholatihim, orang yang lalai dari sholatnya. Berarti kelalaian ini bukan di dalam sholat, tapi kelalaian ini berada di luar sholat. Apa contoh kelalaian di luar sholat? Orang yang mengakhirkan sholatnya untuk kesibukan duniawi. Ini juga dikatakan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Sholat, ya sholat, tapi sholatnya diundur soalnya cik sibuk. Ini termasuk orang yang apa, Pak? Lalai di dalam sholatnya. Adapun untuk sholat isya, kenapa dianjurkan membaca surat-surat yang pertengahan? Li ghalabatin naumi wan nu'as. Karena kebanyakan orang itu sudah capek dan mereka sudah banyak yang ngantuk. Sudah banyak yang ngantuk. Tapi sekarang ini banyak ya Pak pengajian ba'da isya katanya. Ada Pak ya? Nah, berarti lek siap pengajian ba'da isya, berarti harus siap bacaan sholat isyanya itu juga harus panjang. Jadi normalnya untuk sholat isya itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Napa wau surat yang dicontohkan oleh Nabi? Surat Al-A'la, surat Asy-Syams, dan surat Al-Lail. Baik. Kemudian yang terakhir, wal hikmatu fi italatil qira'ah fil fajri wa dhuhri tulu waqtihima wal yudrikhuma man kana fi ghaflatin bisababin naumi akhiral lail wa fil qailulah. Adapun dalam sholat subuh dan sholat zuhur dianjurkan untuk membaca surat yang panjang karena alasan yang pertama, waktunya relatif panjang. Kemudian alasan yang kedua, supaya orang-orang yang bangun dari tidurnya, baik itu tidur di malam hari maupun tidur di siang hari, mereka masih bisa menunaikan sholat subuh dan sholat zuhur berjamaah. Jadi disebutkan di sini wafil qailulah. Qailulah niku napa, Pak? Tidur siang. Tidur siang ini penting dan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan kilu fa inna syayatina la takilu. Tidur sianglah kalian karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Jadi Bapak kalau nemukan ada orang tidur siang, ibu tidur siang, ojo diseneni Pak. Atau mungkin anaknya kok turu wae lek siang. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi. Maka siapa yang tidak tidur siang berarti dia nggih, mboten kula teruskan nggih. Paham nggih? Jadi kenapa kita ini harus tidur siang? Salah satunya karena setan itu tidak tidur siang. Lek panjenengan tidak ingin jadi setan, maka harus melakukan tidur siang. Dan tidur siang ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang disunnahkan itu qabla zuhur atau ba'da zuhur? Ibu, qabla zuhur atau ba'da zuhur Bu, lek tidur siang? Qabla zuhur sampai asar nggih. Yang sunnah itu sebenarnya nggih, ini masalah teknis. Qailullah itu diutamakan sebelum zuhur. Maka tadi disebutkan sholat zuhur itu bacaannya harus panjang supaya orang yang bangun dari qailullah itu masih bisa bergabung sholat berjamaah. Ini yang lebih afdol.
sholat atau tidur siang sebelum zuhur. Bahkan tidur siang ini juga diterapkan oleh orang-orang ghairu muslim seperti Jepang itu, Pak. Mereka menyebut tidur siang itu dengan istilah inemuri. Yang namanya inemuri ini, kantor-kantor, sekolah-sekolah harus menyediakan jam tidur siang untuk karyawannya. Murid-murid yang sekolah di Jepang harus tidur siang semuanya. Dan tidur siangnya kapan? Jam 11 sampai jam 12. Ini ajaran Islam, Pak. Tapi siapa yang mempraktekkan? Orang-orang kafir. Bahkan di Amerika itu ada sebuah lembaga yang disebut dengan National Sleep Foundation. Jadi yang namanya tidur itu sampai punya lembaga, Pak. Ada lembaga yang mengurusi masalah tidur siang. Tugasnya itu memberikan edukasi tentang tidur siang, memberikan pencerahan, riset tentang tidur siang. Apa yang mereka katakan? Orang yang tidur siang 20 menit sampai 30 menit, maka akan bisa meningkatkan fokus kerjanya. Jadi karyawan kalau diberikan waktu untuk tidur siang, itu insya Allah kerjanya luwih sregep, Pak. Insya Allah. Tapi juga harus ada yang bangunkan. Lain ngoten-ngoten, nah, tembus, nah, tembus sampai asar. Kalau riset yang dilakukan di Jepang, siapa yang melakukan tidur siang 60 menit sampai 90 menit, berarti 1 sampai 1,5 jam, itu kualitasnya sama dengan orang yang tidur 8 jam di malam hari. Jadi dampaknya bagi kesehatan kita itu seperti orang yang tidur 8 jam di malam hari. Ada juga riset dari Yunani yang menyebutkan siapa yang tidur siang minimal 3 kali dalam 1 pekan bisa menurunkan resiko penyakit jantung sebesar 37%. Kan bisa jadi orang yang terkena serangan jantung itu selain karena takdir nih, kemudian pola makan, juga bisa jadi jarang tidur siang. Malamnya begadang, paginya tidur, siangnya bangun. Seharusnya siang ini dipakai untuk istirahat. Maka di pondok kami di Bareng dekat Wonosalam itu anak-anak kan dibangunkannya jam 3. Sholat tahajud, tahfidz, sholat subuh. Setelah sholat subuh, tahfidz lagi, masuk kelas jam 7. Karena bangunnya itu jam 3, Pak, otomatis jam 9 itu kata sing oleng. Pun kata sing ngukur meja. Akhirnya kita buatkan jadwal anak-anak di tahun pertama itu tidur siang mulai jam 11 sampai jam 12. Hanya 1 jam. Ternyata ini tidak efektif. Kenapa? Karena transisi anak dari kelas menuju kamar itu butuh waktu setengah jam, Pak. Walaupun kamar dengan kelas ini dekat, ya pasti namanya anak habis masuk kelas niku napa? Tasik ngobrol nggih, tasik guyon, tasik mangan jajan, dan ini butuh waktu setengah jam. Sehingga setengah 12 itu baru tidur siang. Jam 12 sudah dibangunkan, Pak. Terus pun dirasani tilem namung setengah jam mawon. Enak nopo tambah pegel kabeh. Kalau mungkin jenengan langsung tidur nggih penak, tapi untuk anak-anak yang suka bercanda tidurnya tidak maksimal. Akhirnya di tahun kedua kita ganti, selesai masuk kelas jam setengah 11. Sehingga setengah 11 sampai jam 11 ini
ada kesempatan break sebentar, jam 11 tet anak-anak sudah tidur siang sampai jam 12, sehingga pas tidur siangnya itu 1 jam. Dan ini terbukti Pak, ketika masuk kelas di siang hari tidak ada yang ngantuk, mulai jam 1 sampai jam 3 walaupun pelajaran semuanya masih fresh, muridnya semangat, sing ngantuk gurune. Soalnya gurune napa? Tileme ngareni, tangine disiki. Nggih. Ini lari-lari buwenter sedaya gurune lemes-lemes ngene. Jadi monggo ya, panjenengan yang mungkin belum melakukan sunnah ini, tidur siang ini, ayo mulai sekarang dibiasakan. Karena selain membawa dampak kesehatan bagi tubuh kita, dan ini ternyata bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dereng suruk ya, masih ada 10 menit. 10 menit? Napa 5 menit? Setengah jam. Yeah. Insya Allah 6 kurang seperempat. 6 kurang seperempat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita membahas haddul jahr wal israr. Batasan orang itu membaca jahr dan membaca sir. Ittafaqal fuqaha aqallal jahri isma'a ghairihi mimman laisa biqurbihi ka ahli shaffil awal. Para ulama itu sepakat yang dimaksud dengan bacaan jahr atau bacaan yang dikeraskan ketika bacaan seseorang itu bisa didengar oleh shaf yang selanjutnya. Jadi imam itu disebut membaca jahr ketika shaf yang pertama masih bisa mendengarkan bacaan imam. Ini maklum Pak, karena zaman dulu belum ada sound system. Tapi yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan sih seseorang itu disebut membaca sir atau membaca pelan di dalam sholatnya? Yang pertama, menurut madhab Hanafi, wa aqallus sir isma'u nafsihi aw man biqurbihi min rajulin aw rajulaini. Orang itu disebut membaca sir ketika bacaannya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri dan bisa didengar oleh 2 orang di sebelah kanan dan kirinya. Jadi yang namanya sir ini kalau menurut madhab Hanafi masih ada suaranya. Bahkan makmum kanan kiri kita ini masih bisa mendengar suara kita. Tapi kalau menurut madhab Maliki, wa aqallus sir harakatul lisan, hanya mendengarkan atau menggerakkan lisan tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Jadi hanya gerakan mulut saja, tidak ada suara sama sekali. Ini juga berlaku dalam bacaan doa Pak. Tidak hanya Fatihah, tidak hanya surat, tapi juga bacaan doa. Kemudian yang terakhir, menurut madhab Syafi'i dan Hambali, aqallus sir ayyusmi'a nafsahu. Ketika bacaannya seseorang itu hanya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Berarti dalam masalah bacaan sir ini ulama sepakat seseorang itu tetap membaca dalam lisannya Pak, membaca dengan lisannya, bukan sekedar di dalam
hati. Saya ulangi, tadi kalau madhab Hanafi masih bisa didengar Bu oleh shaf kanan kirinya, jamaah kanan kirinya masih bisa. Madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Maliki hanya qomat kamit mawon, tapi mboten wonten suarane. Kalau madhab Syafi'i dan Hambali, suaranya itu hanya bisa didengarkan oleh orang yang membaca. Berarti tidak ada bacaan sholat itu, baik surat maupun bacaannya hanya dibaca dalam hati. Minimal nopo Pak? Minimal mulut panjenengan itu ikut membaca atau ikut bergerak. Walaupun tidak ada suaranya. Nah, saya kembalikan ke panjenengan, monggo yang ikut madhab Hanafi berarti masih ada suaranya, atau madhab Maliki tidak bersuara sama sekali, atau madhab Hambali dan Syafi'i bersuara tapi hanya bisa didengar orang yang membaca. Tapi yang jelas mulut itu tetap bergerak, tidak hanya diam dan tidak hanya di dalam hati saja. Baik, kemudian sebagai penutup, kita masuk rukun sholat yang selanjutnya. Ini kita sudah selesai, dari mulai takbiratul ihram, kemudian iftitah, ta'awud, basmalah, fatihah, surat, sudah selesai semuanya. Jadi kita masuk rukun sholat yang berikutnya, at-takbir indar ruku was sujud. Mengucapkan takbir ketika melakukan gerakan ruku dan gerakan sujud. Yang kita bahas pertama tentu gerakan ruku, gerakan ruku. Dan gerakan ruku ini termasuk salah satu gerakan yang kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, Pak. Jangan sampai panjenengan ruku kemudian hanya diam saja, tangannya nggak diangkat. Ini salah. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas bin Malik, karena Nabi SAW rafa'a yadayhi idza iftatahas shalah. Nabi itu mengangkat tangannya yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian inda roka'ah ketika melakukan gerakan ruku, wa idza rafa'a ketika bangkit dari ruku, wa inda qoma minar rok'atain dan ketika bangkit dari rokaat yang kedua. Bangkit dari rokaat yang kedua. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan ketika panjenengan sholat tarawih, kan ada nggak yang sholatnya itu 4 rokaat langsung, tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat awal. Ada sebagian ulama yang menyimpulkan berdasarkan zahir hadis ini, walaupun tidak ada tahiyat awal, kemudian bangkit ke rokaat ketiga tetap dengan mengangkat tangan. Tetap dengan mengangkat tangan. Karena keumuman hadis, pokok rokaat kedua ono tahiyat awal apa enggak ono, tetap rokaat ketiganya itu angkat. Tapi ada juga sebagian ulama enggak usah. Karena salah satu fungsi dari tahiyat awal ini kan untuk memisahkan mana 2 rakaat pertama, mana 2 rakaat kedua. Sehingga kalau tidak ada tahiyat awal, berarti rakaat ketiga tidak perlu mengangkat tangan. Ini khilaf yang ringan di kalangan para ulama, tidak perlu kita perdebatkan. Namun yang jelas, tadi yang saya sampaikan, ada 4 gerakan yang kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan pernah saya dapati orang itu kalau bangkit dari ruku, Pak, itu ada yang gerakan mengangkat tangannya itu seperti ini. Sami Allah liman.
Pernah nggih? Ya, ada yang seperti itu. Padahal kalau yang kita pelajari dulu, bagaimana Bu posisi tangan ketika rukuk atau ketika mengangkat tangan? Nah, telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Kemudian tidak terlalu rapat dan tidak terlalu direnggangkan. Dan tangan tidak boleh dilipat seperti ini. Jadi mengangkat tangan itu bukan sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah, tapi lurus menghadap ke kiblat. Baik, dalil yang disampaikan yang pertama dalam masalah rukuk yaitu surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian dan beribadahlah kalian kepada Allah dan berbuatlah kebaikan agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Dan yang menjadi perhatian, ruku ini termasuk gerakan yang ditekankan oleh Rasulullah harus dilakukan secara tumakninah. Sering kami sampaikan, Nabi SAW mengatakan seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri dalam sholat. Siapa pencuri dalam sholat? Orang yang tidak menyempurnakan gerakan rukuknya dan juga gerakan sujudnya. Artinya gerakan rukuk ini belum benar-benar sempurna. Nah, yang terakhir, bagaimana patokan orang itu rukuknya sudah disebut tumakninah? Jadi gimana kita ini mengukur rukuk kita ini sudah tumakninah ataukah belum? Disebutkan dalam kitab fikih, ayyam kusafi hayatir ruku' hatta tastaqirra a'dha'uhu raki'an qadra tasbihatin. Ketika seseorang itu melakukan gerakan ruku' dan posisinya itu benar-benar ruku', tidak nopo niki nggih. Nah, tidak terlalu ngangkat, tidak terlalu jungkel, tapi benar-benar lurus tulangnya ini qadra tasbihatin, sekitar membaca 1 kali tasbih. 1 kali tasbih. Nah, nanti kita jelaskan pertemuan selanjutnya apa saja sih doa-doa rukuk. Namun yang jelas doa rukuk itu rata-rata diawali dengan kalimat tasbih. Bagaimana kita kenal subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau panjenengan baca subhana rabbiyal azim 1 kali saja, kemudian panjenengan sudah iktidal, itu sudah termasuk tumakninah. Sudah termasuk tumakninah. Tapi bisa jadi panjenengan lebih lama ketika yang dibaca itu doa yang lebih panjang. Jadi jangan terburu-buru nggih Bu nggih. Wah, iki enggak tumakninah rukuke. Coba petelek rukuk. Itu bisa jadi yang dibaca yang paling pendek, Pak. Subhana rabbiyal azim, dan itu hanya 1 kali dan itu sudah sah. Dan termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi 1 kali tasbih itu sudah sah. Dan memang kalau kita perhatikan bacaan-bacaan sholat itu kan bervariasi, banyak. Termasuk iftitah itu jangan dikira hanya 2, miliknya Muhammadiyah sama miliknya NU saja, enggak Pak. Termasuk rukuk ini bacaannya panjang. Kenapa? Karena Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada umatnya, siapa yang ingin bacaan yang ringan, ini loh doanya. Dan siapa yang ingin bacaan yang panjang, sholatnya lama, ini juga ada doanya. Maka di dalam kitab fikih itu sering disebutkan
wa imamu qaumin mahsurin radu bitatwil. Imam yang menjadi makmum bagi makmum yang senang sholatnya itu lama. Kan ada nggih makmum sing seneng sholat cepet ambil makmum sing seneng sholat suwe niku wonten Bu. Maka bagi makmum yang terbiasa sholat lama, hendaknya imam membaca variasi-variasi doa yang terbilang cukup panjang. Dan ini ada. Jadi mulai iftitah sampai tahiyat ada variasi panjang, ada variasi pendek. Sampun? Sampun nggih? Oke. Kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas macam-macam bacaan ruku, bagaimana melakukan gerakan ruku. Nah, kemudian yang paling penting dalam gerakan i'tidal. Apakah dalam i'tidal itu makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu atau juga harus membaca Sami Allahu liman hamidah? Ataukah imamnya hanya membaca Sami Allahu liman hamidah atau juga harus membaca Rabbana walakal hamdu? Karena beberapa masjid imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya napa? Rabbana walakal hamdu. Insyaallah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.